Salam Indonesia. Halo pemirsa, senang banget kali ini kita kembali bertemu di program RJ Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Istimewa banget nih hari ini Mas Kalor nemenin saya ini di RJ ini. Terima kasih Mbak Ise, saya diistimewakan untuk mendampingimu dalam waktu kurang lebih 90 menit. 90 menit Kurang ini lebihnya, kurang iya. lebihnya. Tadi aku berangkat Mas dari rumah tuh, wah cepet banget Mas. Kok cepet banget gimana? Wah rangantek, mang menit aku wis tekan ning studio. Kamu naik motor kenceng? Ngepot. Ngepot. Kan demi suksesnya acara ini aku harus das-das di Tapi jalan. sebagai seorang warga Jogja yang baik harus tertib. Tertib ya aku. Loh ya jangan lihat kecepatan Jadwal dong. siaran aku harus sampai. Bukan jadwal siarannya, lihmu naik motor itu loh. Galake ngalalai makku. Ini Pripun bukannya Mas? galak, tapi ini masukan buat kamu. Apa sih buat kamu kalau nggak aku kasihin nasihat? Oh kok cuma nasihat? Nasi gudegmu? Apa nasi kuning? Uang saku aja Mas. Uang Kok belanja. satu nggak pernah pakai saku, pakai dompet saya itu. Ini loh maksudnya nanti kamu kalau naik motor itu yang tertib, satu harus pakai helm. Aku pakai helm. Surat harus lengkap. Dan yang pasti jangan ngebut. Nggak Karena Jogja ngebut itu toh. padat. Nggak ngebut kok. Ini pokoknya kondisinya aman lah. Nah, makanya itu anehnya tuh di sini pengendara itu. Oh apa Mas? Sekarang kalau ada orang, aku waktu di traffic light, Ya. kemudian lampu merah kan berhenti. Nah, aku juga berhenti makanya itu. Tak tanya, Pak, kok berhenti ngapa? Lampu merah. Lampu Nunggu hijau. merah bener. Begitu hijau pergi. Loh, katanya nunggu lampu hijau. Hijau hidup kok malah tinggal pergi itu gimana itu? Piye to ya? Mbok konsisten lho. Nah, itu makanya Nek itu. wis ngenteni dinteni tenanan, gek dirampungke urusane oto Mas. Apa iki? Kok suruh Nah iki lho Mas, makanya dirembuk sing apa ini masalah ketertiban umum di Jogja ini penting Mas. apalagi sebentar lagi menyambut Natal tahun baru ini. Oh bener Ini kan Jogja itu merupakan rame mesti. Loh, jujukan wisata loh, orang dari berbagai daerah itu hadir ke Jogja untuk liburan. Ini kalau ketertibannya nggak didahulukan, akan semakin semrawut. Semuanya ini ya. Semuanya. Baik yang datang wisatawan termasuk juga warga yang ada di sini juga tuan juga rumahnya. harus saling menghormati gitu loh. Sing tamu ya menghormati tuan rumah, sing tuan rumah ya menghormati tamu karena tamu adalah raja. Iya, kita juga menghormati narasumber kita. Kita kasih hormat dulu Mas, hormat gerak. Lah kan menghormati. Bukan hormat masalah gerak, Lah, menghormati gimana artinya toh? kita memberikan solusi gitu loh. Walah, Biar- aku salah terus tak balik wae. Wong kerjane ku ambekan wis salah pas sampeyan Aku wis tanda tangan tak balik wae. kelakuan ya saiki tanda tangan balik ya. Ya, pemirsa ini kami sudah bersama dengan 3 orang tamu kami. Ini dari yang pertama dari Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Wah, beliau ini malang melintang kesibukannya ketemu warga sana sini. Tadi aku nanya, pokoknya jadwal saya sekarang saya majukan semua Mbak. Karena sampai malam itu masih tarik-tarik banyak banget agenda Jadi loh Mas. beliau yang menghambat perjalanan ya. Malang tuh Melintang. Malang melintang kan. Oh iya. Makanya. Itu aku aja sih Mas yang milih kata-katanya keliru. Nek beliau ya enggak loh. Oh, ya makam kan Malang melintang karena kesibukannya beliau. Sibuk banget karena makanya. bertemu dengan warga masyarakat biar aspirasinya tertampung. Kalender itu sampai 31, berarti kesibukannya sampai 35 kok. Oh, tenan. Antek nambahi dhewe Kalau kok. disuruh nyetar kalender diketok-ketok matamu katanya. Wes toh, kita sapa dulu Ibu Dr. Hajah Yuni Satya Rahayu, SSM Hum. Gimana kabarnya Ibu? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Iya, Wah, hari ini nuansanya biru, ada pilihan warna tertentu Bu kok biru? Oh enggak. Enggak ya? Pas Hatinya hari ini membiru? pakai biru. Kan, Apa Mas? ini musim penghujan yang kering baru itu. Oh kayaknya itu ya Mas ya. Oke, ini kita juga bersama gantian. Jenengan mau nyapa siapa? Nah, beliau ada Jenengan yang terakhir nih ya. Boleh. Bestinya soalnya nanti ya. Saya ke Kabid Humas Polda DIY dulu. Ini di sampingnya Bu Yuni ada Kombes Pol Ihsan SIK CPHR. Apa kabar Bapak? Kabar Iya. baik, alhamdulillah. Iya, sehat Bapak ya. Terima Alhamdulillah. kasih sudah rawuh juga di RJ Iya. kesempatan kali ini. Nah, yang paling ujung ya Nah, ini saya bestinya. Loh, sering sekali ketemu. Saya sering diajak beliau diangkut ke neng truk. Lah iya, tibum ya. Ditertibkan itu namanya. Enggak, beliau adalah Kepala Satpol PP Dasmi Yogyakarta yang sering bersatu dengan saya. Bapak Bagas Seno Aji ATD MT. Iya, Pak Bagas, pripun kabar Bapak? Alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Ise, Mas Waalaikumsalam Kalur. warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Anjir. Ini kayaknya kalau kita berbicara mengenai ketertiban umum ya Mas ya.
Ning Pak Bagas dulu piye biar tahu kondisi realnya seperti apa. Dia itu ujung tombak paling depan langsung berhadapan dengan masyarakat. Ya kan? Makanya nih, Bapak kira-kira kami berdua perlu ditertibkan mboten niki, Pak? Wajib itu. Waduh, Iya. kok wajib gimana, Wajib Pak? ditertibkan. Wajib ditertibkan. Iya. Tertib yang seperti apa nih, Pak? Kata tertib ini kan aturan yang sudah ditata biar sesuai dengan norma yang ada di dalam masyarakat. Ya, biar masyarakat ini dapat menjalankan kehidupannya dengan baik. Sehingga ada namanya tata tertib. Ya, atau aturan. Aturan. Ya. Tujuannya untuk apa? Biar kehidupan ini berjalan dengan aman, tertib. Ya, inilah. Jadi memang harus kita budayakan tertib itu selalu sejak usia dini. Kalau secara umum nih saat ini kondisinya di Jogja sekitarnya itu seperti apa? Sesuai dengan yang Bapak harapkan atau bagaimana, Pak? Apalagi ini menghadapi itu ya liburan itu ya Nataru ya. Ya, memang sebentar lagi Jogja ini kan akan menjadi tujuan wisata. Ya, akhir tahun ya menjelang Natal dan Tahun Baru. Wisatawan ini pasti banyak ya berdatangan ke Jogja. Ya, boleh dikatakan kota Jogja itu kan menjadi idola para wisatawan. Ditempuh jalan darat, ya udara, kereta api mudah semuanya. Dan menggunakan kendaraan pribadi juga bisa ya. Sehingga apabila ini tidak dipersiapkan, kita sebagai penerima tamu, menerima masyarakat yang akan berkunjung dan kita tidak membudayakan tertib kepada wisatawan, ya seperti kalau pamannya pas liburan sampah banyak, ya nanti kalau pamannya ya wisata itu kan saling ini ya dengan lalu lintas. Kalau lalu lintasnya macet, wah itu wisatawannya pada ini ya pedagangnya senang, wah berarti bisa menikmati suasana di Jogja, pedagangnya juga jualannya laku. Tapi efeknya kan tadi kalau tidak tertib habis makan buang sembarangan, buang puntung rokok, ya sampah akhirnya kan di mana-mana. Ya. Kemudian parkir sembarangan, iya. Nah inilah makanya kita sesuai dengan Perda nomor 2 tahun 2017 itu kan ada 10 tertib, ya ada tertib jalan, tertib sungai, ya. Nah, ini wajib kita tegakkan, ya jangan sampai masyarakat tidak memahami dengan Perda ini, ya Perdanya sudah lama tahun 2017, ya kalau tidak kita lakukan gencar sosialisasi terus dan mengingatkan kepada masyarakat, oh ya harusnya saya tertibnya begini. Sesuai dengan ketentuan, ya saya tidak boleh, umpamanya seperti kemarin, penertiban jembatan Kabanaran, ya kan lagi viral, yang baru saja diresmikan oleh. Kesempatan ya, karena viral, aku pengen buka Iwan Mas aku, ya pengen dodolan lah yang cerak kono, kan oke sih do mampir berhenti loh, tapi nggak boleh, udah nggak bisa Pak sekarang. Nah jembatan itu kan tidak boleh untuk berhenti kendaraan. Jadi beban statis itu kan nggak boleh. Jadi bebannya dinamis, bergerak. Nah kalau umpamanya masyarakat berhenti di situ, kendaraannya berhenti, berarti kan ada friksi, hambatan samping, ya sehingga arus tidak lancar. Nanti kalau semuanya di situ, wah bisa ini keamanan jembatan kan, ya toh. Ya, padahal itu harus beban yang dinamis, bukan beban statis. Tapi gini Pak, kalau di jembatan memang nggak boleh ada orang berjualan ya. Tapi biasanya kalau jembatan kemudian punya view yang bagus, orang sudah berhenti selfie itu loh Pak. Iya. Pak pengawasnya nggak mungkin kita harus dulu gitu. Ya, apa nggak mungkin kita harus menjaga di jembatan berdiri, kita nggak mungkin Pak. Nah ini cara mengatasinya gitu loh Pak. Ya, kita bersama-sama ya, berarti pada waktu itu dengan jajaran kepolisian. Dengan dinas perhubungan ya yang berada di wilayah Kabupaten Bantul dan Kulon Progo melakukan giat bersama-sama. Ya istilahnya kucing-kucingan.
kayak Tom and Jerry, iya kan? Nah, kucingnya pergi, jarinya masuk, nah gitu. Sehingga pada waktu giat kemarin kita melakukan masih mengingatkan kepada masyarakat, kita humanis, ya. Bu, kalau berdagang, ya jangan di atas jembatan, ya. Karena kalau orang berdagang, yang membeli pasti akan menghentikan kendaraan, ya kan? Terjadi beban, ya tadi statis, dan mengganggu arus lalu lintas. Di sana sudah disiapkan untuk pedestrian, untuk pejalan kaki, ya. Jadi ini perlu nanti berkolaborasi, ya, menata kawasan sana. Memang view-nya bagus, ya, view-nya bagus, dan masyarakat ini kan cenderung masih euforia. Oh, jembatan anyar, pingin foto, pingin selfie, ya. FOMO, biar Ya, ketinggalan. Ya, itu. Jadi masyarakat masih ingin berfotoria lah di sana. Lah, fotoria ini kalau mengganggu tadi keamanan, ketertiban umum, ya kita wajib mengingatkan, edukasi kepada Iya, masyarakat, betul. ya. Masih edukasi ya, kan Iya. di awal masih disampaikan secara humanis ya, Ya, intinya kan- secara manusiawi. Baru gue harus piye mas? Iya. Ngeyel sebelah. Ya enggak segaras itu, mungkin juga Ibuku ada ngono ini jalan-jalan. karo aku. Eh? Ibuku ngono ini. Nah itu itu perlu gitu, soalnya dablekmu rawuh ya kamu itu. Rapopo ya. Makanya ini untuk ketertiban umum ini harus perlu dibutuhkan peran masyarakat ataupun peran lapisan masyarakat. Iya, ini kalau tadi kan Pak Bagas sudah menyampaikan kondisinya seperti apa, yang sudah dilakukan seperti apa. Nah ini kira-kira kalau anggota Dewan mencermati ini gimana ya Mas ya? Tapi nanyanya nanti ya toh, biar Bu Yuni siap-siap dulu. Kita nanya nanti. Nanti. Jawabnya minggu depan gimana? Minggu depan nggak apa-apa, nanti dikirimkan via pos ya, pemirsa ya, ke PO Box berapa Mas? Hah? Kayak bagaimana? Aku ngerti ini aneh, rice box ya aku. Rice box malahan, magic konsisten. Kita mau jeda dulu pemirsa, Anda jangan kemana-mana, nanti kami akan lanjut di Arji, Aspirasi Rakyat Jogja, Istimewa. Mambu ketundung kutel pak empolera lele. Sopo buang sampah sembarangan tak selenting mining-mining. Bang El, kok Karena susah penting mengganggu ketertiban umum. Nah, terpengaruh polusi, saya polusi. Oh, Ambunya sampai ambunya nggak enak banget Ya, ya. makanya. Dipandang juga mak bedunduk banyak nggak enak ya kan. Iki presenter kondang, walaupun bahasamu kok kaya jadul, betunduknya ngomong iki. Apa mas? Jo, apa mas? Tiba-tiba, Tiba-tiba mendadak, ya. ujuk-ujuk. Sampai yang ujuk-ujuk nggak enak Sepol, dilihat ya. Juki-jaki. Akhirnya bener kabeh dhewe. Wis tau makanya langsung aja kita tanyakan ke Bu Yuni ya kan. Ini mungkin kalau beliau ini kan sebagai seorang legislatif kan mungkin pandangannya berbeda. Permasalahan yang tadi disampaikan Pak Bagas itu, solusi yang sudah dilakukan, ini sudah sesuaikah? Atau kira-kira masih harus dibenahi? Oh gitu ya. Makanya disinkronkan. Disinkronkan. Monggo Bu Yuni silakan gimana? Ya, kalau masalah ketertiban umum memang ini perlu mendapat Satpol PP ini perlu mendapat dukungan begitu ya. Kerjanya keras luar biasa. Bagaimana menertibkan para pendatang, bukan hanya para pendatang, tapi misalnya anak-anak yang di sini yang kuliah ya. Betul. Mungkin juga mulai kalau di Perda nomor 2 tahun 2017 itu kan ngatur semua begitu ya. Kalau saya melihat itu mulai dari ketertiban umum dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Nah, kalau menjelang Natal dan Tahun Baru ini memang
kira kita perlu perhatikan dan menghimbau begitu ya, kalau bisa kepada para mereka yang datang ke Jogja ataupun kepada para mahasiswa, anak-anak yang sekolah di Jogja untuk selalu menjaga kebersihan ya. Seringkali saya melihat begitu ya, begitu buka kaca langsung buang sampah begitu, itu masih terjadi begitu. Nah, artinya ini belum ada kesadaran dari warga masyarakat. Padahal pelaksanaan Perda nomor 2 tahun 2017 itu tentang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, ini memerlukan dukungan dari warga masyarakat. Iya. Tadi Pak Bagas juga sudah menyampaikan bahwa berkaitan dengan ketertiban umum itu juga perlu adanya kesadaran dari warga masyarakat. Ya kalau bisa di dalam mobilnya begitu ya ada tempat sampah. Sehingga ketika misalnya habis makan atau nyemil begitu ya sampahnya ada ditaruh di tempat sampah. Betul. Nah kalau selama ini kami belum melihat itu begitu ya. Artinya memang kita senang begitu didatangi warga masyarakat dari berbagai daerah datang ke Jogja begitu ya. Kemudian nanti hotel-hotel kita penuh. Betul. Ini kan memberikan dukungan untuk pendapatan di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian juga wisata tempat wisata kita ini juga penuh didatangin oleh wisatawan. Nah, tetapi PR-nya itu tadi kita memang memerlukan dukungan bukan hanya dari mereka yang datang, tetapi juga warga masyarakat kita sendiri. Apakah mereka juga bisa memberikan dukungan kepada kebijakan yang sudah ada di pemerintah? Ya melu ngelek begitu. Kalau buang sampah jangan sembarangan. Artinya kalau kita melihat sampah di Kabupaten Sleman saja itu udah luar biasa begitu ya. Belum nanti sampah yang di kota. Ya. Tempatnya sudah habis. Betul. Begitu ya. Yang kemudian terpaksa kemudian di daerah Taman Martani Kalasan itu dibuka untuk tempat sampah kita dari kota juga begitu. Nah artinya masalah sampah ini memang perlu mendapat perhatian dan perlu kesadaran penuh dari warga masyarakat begitu. Kemudian juga ya kalau bisa itu agak sabar begitu ya dengan kepadatan yang ada di Jogja. Seringkali warga masyarakat kita ini kan juga nggak sabar ngebel tun begitu ya. Padahal kita semua juga pengen ini cepat sampai di tempat tujuan, tetapi karena kondisi yang ada, kemudian banyak yang datang ke Jogja, nah ini juga memerlukan, ya kalau bisa sih nggak usah ngebel-ngebel, biasa aja gitu loh. Karena ya mungkin kalau begitu mungkin orang Jogja dibilang santai begitu ya, padahal tidak. Ini hanya bagaimana melatih rasa sabar kita begitu menghadapi situasi yang mungkin crowded. Ya kalau saya begitu mulai menjelang akhir tahun itu biasanya kalau mau pergi itu ya lewat pinggir-pinggiran itu, lewat desa begitu ya, bukan lewat di tengah kota. Ya, iya. Nah ini untuk apa? Menghindari kemacetan yang memang luar biasa kalau sudah di akhir tahun ini. Nek kesusu to Mas, mangka to wingi. Dadi ora usah ngebel-bel mesti tekane ngenteni ning kono. Kantor buka tendo ning kono. Enggak apa-apa. Ku karo kemah par ngantor kowe iki. Yang penting kan kondusif ya toh. Ya artinya kan memang kita harus bisa memanage waktu. Kalau kita perjalanan kalau normal tuh 30 menit, ini berhubung ini padat jalannya ya kita 1 jam sebelumnya. Orang ojo sedina sak durunge. Ayo ben rasa ngebel-ngebel nek ra sabar kuwi lho. Ya bukan ngono enggak sabar, tapi kita harus manage waktu. Karena iki udah aku rasa tok seneni aku Mas. Aku sama curiga karo aku tuh. Aku tadi wedi diseneni. Monggo dhewe wedi aku dhewe ngene ya wedi kok. Untuk mengkondisikan ini kan perlu kolaborasi ya Ibu ya. Dari masyarakat juga, dari kepolisian juga. Ini kira-kira apakah masih ada nih faktor yang belum terlibat dalam kolaborasi kalau dari pandangan Ibu seperti apa? Kalau di masyarakat itu mungkin sudah ada dan ada yang belum juga ada begitu. Yang belum, ya. Artinya kalau orang yang memang betul-betul sebetulnya tinggal di Jogja itu sudah paham kondisi ini. Tapi misalnya seperti mungkin yang baru datang ke Jogja, ini kok Jogja jadi begini sih, ramai banget begitu. Padahal bukan hanya di Jogja, kalau akhir tahun itu di semua daerah itu pasti ya? Penuh begitu ya. Nah ini memang memerlukan kerjasama semua pihak begitu. Ya kalau kondisinya padat artinya memang tidak bisa kemudian kalau biasanya kita
berangkat ke kantor misalnya cuma 15 menit, nah ini kita harus melonggarkan waktu lebih panjang begitu untuk ke sana. Iya, aku rasa 3 blok. Omongan wis nah digugu. Iya, digugulan ditiru. Nah, Gugu gugu. guru kok gugu. Gugulan ditiru. Gugu gugu guru ruru. Minit waktu itu adalah Belum penting. selesai. Ini kalau dari Pak Ihsan nih, dari kepolisian bagaimana kolaborasi untuk bisa mendukung ini Pak? Saya kalau melihat seragamnya Pak, jadi ingat-ingat saya bawa SIM atau enggak gitu ya Pak? Kalau saya trauma ya, Ngapa Mas? pernah TO. Monggo Pak Ihsan. Iya, terkait mewujudkan keamanan dan ketertiban ya, memang ini menjadi tugas kita bersama ya. Ya. Jadi bukan hanya tugasnya Polri dan Satpol PP, tapi tugas kita bersama termasuk masyarakat. Dan perlu kolaborasi, perlu penanganan yang komprehensif. Apalagi Jogja sebagai kota wisata. Artinya keamanan dan ketertiban itu menjadi modal utama. Jadi keamanan dan ketertiban di Jogja ini bukan hanya sekedar situasi, tapi bagi saya itu sebuah investasi ya. Karena orang akan berkunjung ke Jogja itu karena melihat Jogja aman, Jogja tertib. Ya. Sehingga memang betul-betul situasi ini harus kita ciptakan, tentunya sesuai dengan tupoksi masing-masing, Ya. ditambah lagi dengan kolaborasi, komunikasi dan kolaborasi. Ini yang paling pertama, koordinasi, komunikasi dan kolaborasi. Karena ini saya kira semua kunci dari masalah ini adalah yang 3 tadi. Kalau kita sudah bisa bersinergi, berkomunikasi dan berkolaborasi, saya kira target Jogja yang aman, tertib dan damai. Tadi juga kami di Polda kebetulan menjadi tuan rumah dari kegiatan Ngarso Dalem ya, Sri Sultan Hamengkubuwono X terkait kegiatan apel jaga warga. Jadi tadi kegiatan namanya Serawung Warga ya, Serawung warga. Ya. yang diikuti oleh 10.000 jaga warga yang memang tujuannya untuk Jogja damai. Damai ini kan berarti aman dan tertib gitu. Untuk menuju damai itu ya harus aman dan tertib. Artinya seluruh warga yang ada bisa berinteraksi dengan aman, dengan nyaman, itulah tertib. Dan ini tekad kita bersama, sehingga ayo kita kolaborasi, dan selama ini di Jogja sudah sangat baik kolaborasinya. Tadi disampaikan oleh Pak Bagas, memang di Jogja ini sering ada spot-spot ini ya, kalau baru pasti ramai. Ini kami juga sama-sama di jembatan itu kalau Sabtu Minggu itu waduh. Dan sekarang ada medsos itu yang juga membuat kita Mempermukakan itu ya Pak ya? iya. Tapi kalau sekarang sudah enggak kan ya Pak, atau masih? Masih kalau Sabtu Minggu itu masih. Sabtu masih. Minggu masih ya? Iya. Yang tadi Tom and Jerry itu ya Pak? Iya. Iya, betul sekali. Enggak Pak Ihsan jadi Tom atau Jerry? kita bukan penengah, kita jadi penengah. Tom jadi sekarang kucingnya digarut tikus saya ya kayak Pak tadi. Jadi banyak seperti itu, bukan hanya masalah tempat wisata, termasuk hal-hal lain, misalnya balap liar, terus knalpot brong itu juga kucing-kucingan. Di saat ada petugas, mereka pergi, di saat tidak ada petugas mereka mulai lagi. Jadi memang perlu kolaborasi, termasuk kesadaran kolektif lah kalau saya ini. Tidak hanya dari petugas ya, tapi juga ada kesadaran kolektif bersama dari warga yang sadar bahwa keamanan dan ketertiban itu adalah hal yang mutlak yang harus diwujudkan, dan ini menjadi investasi kita di Jogja. Karena tadi kota wisata, semakin di sini aman, tertib, orang juga semakin nyaman berwisata. Saya kira seperti itu. Betul. Itu apakah sudah dipetakan tempat-tempat yang kadang-kadang rawan kemacetan, kemudian juga untuk ramai itu sudah dipetakan dari kepolisian? Pastinya sudah, karena pemetaan itu bagian awal dari setiap kegiatan kami itu melakukan mapping istilahnya, identifikasi ya tempat-tempat yang memang menjadi titik kemacetan, terutama pada hari Sabtu Minggu. Jogja ini kan ramainya Sabtu Minggu, mulai Jumat, Sabtu Minggu, seperti di stasiun, kemudian di tempat-tempat wisata, tempat belanja. Sudah kita petakan dan sudah kami tempatkan anggota, tapi memang Jogja ini kan fasilitas ini juga terbatas ya. Jalannya karakteristiknya kecil ya, ya dibandingkan kota lain memang kecil. Saya pertama kali ke Jogja itu kaget juga, wah di sini jalannya kok kecil. Mungkin dulu rumahnya dulu baru jalan ya. Kalau kota lain itu kan jalan dulu baru rumah, jadi
Aksesnya dulu iya, lebar di gitu dahulu ya. ya. Sementara untuk mungkin pemerintah untuk ganti rugi dan sebagainya udah biayanya sangat mahal. Jadi Pak Ihsan, kalau terkait dengan ini kemacetan itu kan sudah bisa dan sudah dipetakan ya. Kalau Iya. terkait dengan ketertiban umum secara global kan macam-macam, ada sampah juga, ada Iya. macet juga, ada resiko misalnya parkir liar dan Iya. sebagainya. Itu bisa dipetakan juga atau tidak itu, Pak? bisa, Oh, bisa. bisa juga. Jadi tugas kami sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di pasal 13 di pasal 13 ayat 1 itu bahkan yang paling pertama ya tugas pokok Polri itu adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang biasa dikenal dengan Harkamtibmas. Itu menjadi tugas pokok utama. Jadi kewajiban kami tentunya untuk bisa memelihara kan tentunya harus tahu dong tempat-tempat yang memang tidak aman, kurang aman atau tidak tertib, kurang tertib. Sehingga kita sudah bisa memetakan contohnya tadi terkait kerawanan Sabtu Minggu, tempat-tempat wisata dan sebagainya, kemudian kerawanan pungli di tempat-tempat parkir, kalau istilah Jogja kan nutuk ya, itu kan nutuk ya, itu juga sudah kita petakan semuanya dan memang ini perlu kolaborasi bersama karena terkadang ini ada yang arahnya ke perda ya, ke perda, tapi kalau memang itu sudah ada unsur pidananya kita siap karena tugas kita bukan cuma memelihara Kamtibmas, dalam rangka Kamtibmas ini kita bisa melakukan penegakan hukum ya untuk menertibkan, untuk mengamankan. Terkadang kita harus melalui proses penegakan hukum. Tapi ini langkah terakhir ya, penegakan hukum itu langkah terakhir. Tetap kita dahulukan bagaimana caranya masyarakat itu sadar tadi, membangun kesadarannya agar tidak melanggar, bisa tertib berlalu lintas. Kita bangun kesadarannya melalui kegiatan-kegiatan himbauan, sosialisasi oleh Babin Kamtibmas, sehingga timbul kesadaran. Alhamdulillah harapannya nanti insya Allah Jogja yang tertib dan damai ya, menjadi outputnya damai ini bisa terwujud selalu untuk Jogja. Nah, Mas hati-hati, bisa dipetakan loh Mas. Wih gini sok buka parkir orang asal langsung buka sak nggon-nggonnya, hati-hati Mas. Sudah dipetakan sama aku selalu Pak tertib. Ihsan? Aku tuh nggak pernah buka parkir liar, nggak pernah. Tenane. Ini kancaku, ini setaraku. Oh, bodoh wae to. Ya enggak lah, kita kan sudah ada petugasnya sendiri. Iya. Kita kalau bisa membantu beliau Pak Polisi untuk mengatur lalu lintas, memberikan, oh Mas di sini nggak boleh parkir, Iya, iya. Mas di sana cuma satu arah gitu Malah loh. lebih aman parkir di tempatnya ya toh. Nah, ini parkir ke tempat parkir neng kali ya, raiso ya kowe parkir nang tempatnya kok ya kowe. Maksudnya di area yang memang sudah disediakan loh Mas. Iya. Sabar. Terus nggak sabar ya. Kadang orang tuh kan tujuannya kalau parkir aduh itu yang menjadi kendala. Tak kipasi. Emangnya sate mbak kipasi Ya, aku. pemirsa kita jeda dulu, jangan kemana-mana loh, tenan loh. Nanti kita kembali lagi di RJ Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Istimewa.
Ya, pemirsa matur nuwun, masih bersama kami di RJ Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Nah, kami berdua masih bersama dengan 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Dr. Hajah Yudi Satya Rahayu SSM Hum dari Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian kami juga bersama dengan Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan SIK CPHR, dan juga satu lagi ada Kepala Satpol PP DIY Bapak Bagas Senoaji ATD-MT. Ya, ini mohon maaf, ini pemirsa nggak bisa ikut tanya-tanya ya. Soalnya? Karena kita sudah punya pertanyaan banyak Iya. banget. Pak Sino itu ATD. Oh Saya iya. sama saya. Apa Mas? ATM saya. ATM apa Mas ATM? Ya, cuma ikuti aturan mama apa? Ya, ikuti aturan mama biar aman terkendali. Aman ya. terkendali. Ya. Oh, Sekarang kalau kita ngomong-ngomong memang ini sekarang kita tanya kepada Bu Yuni. Bu, gimana, Mas? ini Bu, kalau mengamati untuk terjun ke langsung ke katakanlah di Malioboro, itu kan nggak bisa Bu, kan sudah ada CCTV ya Bu nggih? Oh iya betul. Nah, selama ini apakah efisien, apakah hasilnya untuk situ sudah maksimal Bu untuk mengawasi ketertiban masyarakatnya itu Bu? Oke. Ya, kalau menurut kami karena CCTV itu baru ditempatkan di beberapa ya, Oh, belum sudah. belum keseluruhan begitu. Artinya untuk kita nakal itu juga masih banyak peluang begitu. Nah, memang artinya kita memang tidak bisa mengandalkan CCTV. Kita dorong kesadaran masyarakat untuk bagaimana kemudian bisa tertib lah ya, tertib terhadap ya kalau lampu merah berhenti begitu. Kemudian itu aja sebetulnya kalau sudah dipatuhi sebetulnya juga lebih mudah ya. Iya. Tapi kan seringkali agak ada yang nyolong-nyolong begitu, sudah lampu merah tetap jalan begitu ya. Atau misalnya baru lampu kuning sudah jalan begitu. Nah ini memang perlu dorongan terus-menerus dan memang perlu kita sampaikan kepada warga masyarakat bahwa ya daerahmu ini akan aman kalau kita juga tertib begitu. Daerahmu ini akan nyaman kalau kemudian kamu juga bisa menjaga kebersihan, menjaga sampah begitu ya. Kemudian juga ya nggak usah kebut-kebutan begitu. Kan kita ini kalau sudah jam 2, jam 3 itu saya itu sering mendengar itu motor ngebut, mobil ngebut begitu ya. Nah kalau memang kemudian ini ada manfaatnya sih nggak apa-apa, tapi kan itu nggak ada manfaatnya, banyak mudaratnya daripada manfaatnya begitu. Nah saya pikir ke depan karena kita ini juga nantinya pasti akan mempengaruhi adik-adik kita, anak-anak kita. Kalau kita melakukan itu pasti mereka juga akan ikut-ikutan karena orang tua, kakak begitu itu kan jadi role model untuk adik-adik ya. Kalau kita melakukan itu ya pasti yang lain akan ikut begitu. Ya, Bu Yuni pas loh waktu bilang orang tua ngeliatnya Mas Novi, kakak ngeliatnya ke aku. Beliau juga apa? Apa? Jangan ngebut, masih ngebut sopo mau. Kesini ya, kakak jangan ngebut, siap Ibu. Apalagi ngebut jamal ngebut. Iya nggak usah ngepot-ngepot Mbak gitu Apalagi kan. Kalau knalpotnya berombongan tuh ya Bu. Waduh, iya. Tidurnya soal langsung jigirat deh itu. Iya, Nek betul. jam 2 kebut-kebutan lagian penak-penak mak klitek agak ngimpi ya Mas. Nah, rumahku dekat Ring Road itu mesti ada kalau setiap malam tuh. Iya betul. Wah, itu kayak balapan ketak kira tawon das apa peluang nganggo motor lho. Langsung loh, Pak Bagas monitor Pak. Pak Ihsan monitor Pak ini jam segini. Bagas jam segitu ya masih sama. Ya artinya kalau pakai itu ya Pak Bagas, Pak Ihsan itu kan ya nggak istirahat dong. Kalau kemudian semua mengandalkan polisi sama Satpol PP begitu ya. Masa 24 jam ini. Gajinya aja kecil loh Satpol PP ini. Maka kemudian ya harus kesadaran warga masyarakat lah ya. Karena kalau kita tinggal di manapun ya, pasti kan kita juga harus menjaga perasaan tetangga kita. Ya kalau sudah jam 10 itu ya jangan ada lagu-lagu apa mau pesta-pesta begitu sudah harus mulai berhenti. Begitu ya. Nah, kalau misalnya itu pun tidak ada kesadaran dari warga masyarakat, ini kita akan kesulitan ke depannya begitu. Artinya memang ya kita harus terus-menerus mendorong begitu ya. Kita sosialisasikan. Makanya pentingnya Perda nomor 2 tahun 2017 tentang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
ini perlu terus-menerus kita sampaikan kepada warga masyarakat. Ya kalau polisi jumlahnya cuma berapa? Ya, betul. Personil Apalagi juga terbatas. Satpol PP begitu kan ya. Dari pagi sampai malam nggak istirahat begitu. Sementara kita kalau sudah malam sudah di rumah. Satpol PP masih ngelihat mana yang ada mirasnya begitu. Iya tak Pak? Apa guys? Nyari yang ada mirasnya, mana yang pakai narkoba, itu kan menjadi tugas beliau semua begitu. Biar Warmindo yang 24 jam ya kan? Iya betul. Bapak-bapak ini biar ada jam istirahatnya juga, Mas. Kalau dengan kok nggak 24 jam, satu Satpol PP bukan apotek yang Kita bukan apotek, mohon maaf. 24 jam ini. Butuh istirahat juga. Ini berarti kan kuncinya kan bagaimana membangun kesadaran masyarakat untuk ayo bersama-sama menjaga ketertiban umum gitu. Dan Satpol PP Jogja ini Ya. nggak kayak daerah lain loh ya. Pripun, Ibu? Ya nggak pernah kasar kan gitu. Nggak pernah gusur-gusur sampai nangis-nangis bikin para pedagang nangis begitu, kayaknya nggak deh Satpol PP. Kayaknya kalau Pak DIY Bagas itu. ini kalau penegakan itu tidak, yuk nyoto yuk gitu modelnya. Latar belakangnya memang gitu, Jogja kan gitu. Misalnya ada yang melanggar, nyun pangapunten ndoro, ampun melanggar menika lampunipun nabret, peluang 12 lunga ya. Nanti Pak Rana. Gimana nih Pak Bagas, upaya mungkin langkah-langkah konkret yang dilakukan juga dari Satpol PP untuk bisa meningkatkan kesadaran masyarakat terkait ketertiban bersama ini seperti apa Pak? Ye, mungkin sebelum saya sampaikan upaya-upayanya, ini di Perda nomor 2 tahun 2017 ini di pasal 8 tertibnya itu kan ada 10 ya, ada tertib jalan, tertib sungai, tertib kawasan pantai, tertib kelautan, ya, tertib lingkungan, tertib sumber daya mineral, tertib kehutanan, tertib perizinan, tertib pendidikan, dan terakhir tertib tata ruang. Jadi ada 10 tertib ya yang harus kita pantau. Nah, upayanya bagaimana? Kalau kita melihat di Yogyakarta ini kan masyarakatnya sangat heterogen. Ini miniaturnya Indonesia. Dari masyarakat Indonesia seluruhnya dari Sabang sampai Merauke ada di sini. Karena terkenal dengan tadi kota pelajar, kota wisata. Nah, budaya, kultur yang beraneka ragam tadi ada di sini. Ya, ini kan nek wong Jawa jarene ngobati watuk ki gampang. Tapi nek merubah watak ki susah. Watuk dan watak dan watuk. Nah, gitu kan. Nah, di dalam kita melakukan penertiban tadi ya secara humanis. Ya, kita mengingatkan dulu. Mengingatkan juga secara humanis. Kemudian setelah kita ingatkan, kita lakukan pengawasan. Diawasi, setelah kita mengingatkan, kita awasi. Ini orangnya benar-benar mematuhi enggak? Ya, kita awasi. Ternyata masih melakukan. Ya sudah, kita lakukan upaya untuk penertiban atau penindakan. Ya, umpamanya ada pedagang kaki lima. Ya, kita ingatkan, Bu, ini adalah kawasan jembatan. Ya, yang digunakan untuk aksesibilitas orang melintasi. Ya, jalan yang terputus karena adanya sungai. Sehingga tidak boleh ada kendaraan yang berhenti atau mungkin aktivitas jualan. Kita ingatkan secara humanis dulu. Kemudian kita pantau lagi, kita awasi. Lah kok ise? Kita ingatkan lagi. Ya, secara humanis. Begitu sudah ayo Bu, kita dorong. Ya, gerobaknya kita dorong, kita inggirkan. Masih ngeyel lagi ya baru kita lakukan penertiban. Nah, ini seperti tadi disampaikan Bu Yuni benar. Kita nggak ada penertiban tuh gontok-gontokan. Seperti ini tadi, saya mau berangkat ke sini, ya, itu ada laporan dari masyarakat yang mungkin sudah viral di undercover tuh ya, Merapi itu, bahwa ada seorang ibu-ibu muda yang mungkin mengalami gangguan jiwa, membawa balita, mungkin usianya belum ada 1 tahun, digendong hujan-hujanan, ya, terus kami perintahkan anggota untuk segera melakukan mediasi. Ya, kita
rencana kita bawa ke shelternya dinas sosial. Ya, kita lakukan pendekatan dulu sampai sana. Ini tipu-tipu ini tipu-tipu. Terus anggota, saya diperintah pimpinan, terus video call pada saya. Kalau kamu bisa telepon pimpinan, saya juga punya pimpinan, gitu. Nah, ini berarti perlu seorang psikolog ya yang mengajak ini. Saya telepon ke dinas sosial, Bu, saya dibantu untuk ini melakukan mediasi pada ibu-ibu. Karena kasihan, bukannya kalau kita melakukan istilahnya penangkapan, khawatirnya bayinya tadi, ya makanya resiko. Upaya humanis tadi, ya pendekatan, ya. Yang orang yang yang mengalami gangguan jiwa aja kita juga hati-hati. Ya, jadi upaya-upaya penertiban ini kita mengangkat kearifan lokal. Ya, kearifan lokal yang ada di Yogyakarta ini kan masyarakatnya sangat santun. Ya, secara humanis. Ayo kita bareng-bareng loh. Ini loh, kalau lalu lintasnya lancar, kotanya bersih, tidak ada sampah, kan menarik. Ya kan, menarik wisatawan untuk berkunjung. Saya kira ini upaya-upaya yang kita lakukan. Bener ya Mas ya, betul sekali. Upaya itu harus kita apa Mas? Beliau tadi ngendiko nek ada orang yang ODGJ bayi, kamu kok berbesmili pengalaman kok? Bukan ya Mas ya. Ora ya iki Kalingan kecilianmu. kelingan udan-udanan Oh, zaman udan-udanan, cilik ora kuwi. Saiki jeda sik wae ya Mas ya. Iya, Kita ngeteh dulu, ngopi dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Arji akan kembali untuk Anda tentunya Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Arji Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Tehku mau kurang Mas. Aku mesti nggak teh aku. Teh Nini. Teh Nini. Adikku. Oh, makanya. aku pengen teh anget. Ora ding nek sore-sore enake sing panas ter ngono kae. Mbok teh sing paling gede. Apa? Teh heran kan wis mono jembar banget. Putra ini ngomong baru siaran mbok jangan mengomongkan. Yo enak yo nek ngobrol ngene iki karo ngeter terus ono snack-snack. Ada air, ono ulo. Ada air sehat ternyata. Air putih sehat itu. Iya, ini air sehat. Fokus dulu Nggak mau toh. diunjuk. Ini karena banyak Nah, ini masyarakat juga yang ingin fokus loh Mas, aku tuh. menginformasi itu. Sangat fokus. Pemirsa, akan kami lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Uji nyali. Mode koyol. Ya, Mana langsung, ada nih? kita langsung Apa? ke Pak Ihsan. Oh, boleh lanjut ke Pak Ihsan. Nah, Gimana gini Mas? Pak Ihsan, apakah ada langkah-langkah preventif yang dilakukan oleh kepolisian untuk mengurangi potensi kerusuhan atau gangguan ketertiban di kawasan wisata? Katakan Ya. seperti Malioboro, Alun-Alun itu kan juga katakanlah bisa dikatakan rawan ya gitu Pak ya, karena banyak Ya, sekali betul. wisatawan datang ke situ Pak, tumpek Ya. di situ Pak. Betul. Atau tambah juga misalnya ada tadi Pak Bagas ada satu kondisi ya ada keresahan di masyarakat, ada potensi itu dari kepolisian juga ikut juga kolaborasi untuk mengkondisikan atau bagaimana nih Pak? Iya, baik. Terkait ketertiban ya, Ya. tahun 2024 itu Polri dalam hal ini Korlantas bersinergi dengan pemerintah provinsi ya untuk mengadakan konsep smart city. Nah kalau di Jogja ini namanya smart provinsi kalau nggak salah. Provinsi. Tempatnya di Kepatihan. Jadi smart city atau smart provinsi ini adalah suatu sistem CCTV terpusat dan terintegrasi. Kebetulan di Jogja ini CCTV sudah banyak ya, dari Dishub, kemudian dari Kominfo juga ada ya. Kita kolaborasikan dengan CCTV yang ada di Polri. Itu ada sebanyak 381 CCTV yang terkoneksi memantau di seluruh wilayah DIY.
Itu salah satu strategi kita dengan Pemprov untuk tadi mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan CCTV ini bisa memantau yang pertama terkait kelancaran lalu lintas. Kita bisa melihat dengan CCTV itu, oh, di Malioboro lagi kredit nih. Nah, dengan informasi tersebut kita akan langsung kontak anggota, termasuk dengan Satpol PP untuk mengurai. Bahkan itu bisa menghitung jumlah kendaraan di Malioboro. Bisa menghitung. Karena canggih, sangat canggih. Dia juga mempunyai teknologi AI ya, artificial intelligence, sehingga bisa juga langsung melihat, misalnya Mas siapa, langsung ada di situ bisa kita langsung Mas Iksan misalnya ini kalau sudah terdaftar di ini ya, memiliki EKTP ya, langsung di situ kan kelihatan nama, KTP, alamat dan sebagainya, bisa langsung disorot. Nah ini memantau kelancaran lalu lintas, termasuk jumlah volume kendaraan yang masuk di Malioboro itu bisa dipantau lewat smart provinsi tadi. Kemudian yang kedua juga bisa terkait keamanan tentunya, ketertiban, ada mungkin di Malioboro ada yang berantem dan sebagainya, itu bisa tersorot. Ada dari informasi CCTV inilah nanti akan disampaikan oleh piket, itu piketnya ada 1 kali 24 jam mereka memantau situasi di titik-titik yang memang ada CCTV-nya untuk diinformasikan oleh kepada petugas. Juga bisa memantau terkait bencana mungkin terjadi angin puting beliung dan sebagainya. Ini salah satu strategi yang kita kolaborasi, ini kolaborasi yang sudah ada ya. Bahkan di tahun 2024 berarti sudah jalan setahun. Di Kepatihan tempatnya, ya Mas Bagas ya. Tempatnya bisa memantau seluruh Jogja, menghitung jumlah kendaraan yang masuk Jogja, jumlah kendaraan yang masuk Malioboro. Apabila sudah kredit, mungkin ada pengalihan supaya tidak terlalu kredit. Itu upaya-upaya preventif ya, dengan menggunakan teknologi. Sekarang kan zamannya teknologi ya. Kemudian upaya-upaya pencegahan lainnya tentunya bagaimana tadi untuk terus membangun kesadaran masyarakat agar bisa tertib. Misalnya tadi terkait knalpot brong, terus balapan liar. Ada kesadaran bahwa jalan itu milik bersama. Jalan itu milik bersama, dan tentunya kalau milik bersama harus saling menghargai, menghormati, bukannya malah saling menyakiti kan. Kalau suaranya terlalu ini kan menyakiti jadi perasaan. Sehingga ini yang paling utama sebenarnya, bagaimana membangun kesadaran. Memang tidak sesuatu yang kalau di Jogja kan tadi heterogen ya. Tidak mudah membangun kesadaran karena ada beberapa budaya di sini kan, masing-masing masyarakat yang berkunjung bahkan tinggal di Jogja itu membawa budayanya masing-masing. Dan ini terkadang yang menyulitkan untuk kita bisa tadi perda itu kan untuk mungkin dari Pol PP. Untuk himbauan-himbauan katakan secara langsung turun ke tempat, ke desa-desa, ke tempat itu apa sudah pernah dilakukan Pak untuk himbauan, katakanlah kita menjaga ketertiban, untuk motor jangan berombongan. Iya. Apakah sudah sering dilakukan Pak? Sudah sangat sering karena kami ada Pak Babin, kemudian juga ada dari lalu lintas ya. Di lalu lintas itu di setiap Polres ada, bahkan Polsek juga ada, memiliki tugas yang namanya Dikyasa ya. Dikyasa itu tugasnya sosialisasi pendidikan terkait lalu lintas. Ini sudah sering kita lakukan, tapi tadi balik lagi bahwa penduduk Jogja ini kan bukan cuma orang Jogja gitu. Banyak pendatang. Termasuk kayak knalpot brong, balap liar itu kami selama penindakan ini ternyata bukan orang Jogja, dari luar Jogja, platnya juga plat luar. Sehingga ya mungkin tadi itu salah satu tantangan di Jogja itu sangat heterogen. Sehingga mungkin mereka tidak tahu bagaimana perda ini dan sebagainya. Jadi himbauan itu sudah sangat sering dilakukan mulai Babin Kamtibmas, kemudian ke sekolah-sekolah kita. Ada program lalu lintas masuk sekolah, Kapolsek bahkan menjadi pembina upacara, termasuk Kapolres. Waktu saya Kapolres Bantul tuh, saya rutin keliling di sekolah-sekolah itu untuk melakukan sosialisasi himbauan terkait SD, SMP, SMA semuanya itu Pak? Iya, semuanya disentuh, dimasukkan karena memang lalu lintas ini urat nadi, sehingga kalau kita mau melihat budaya suatu daerah sebenarnya kita lihat aja lalu lintasnya seperti apa. Ya, kalau tertib dan sebagainya, berarti kita sudah bisa menyimpulkan bahwa memang di situ masyarakatnya tertib ya. Jadi sekali lagi
berbagai upaya-upaya preventif selain sosialisasi, himbauan, membangun kesadaran, kita juga menggunakan media sosial ya, media sosial. Beberapa minggu ini kita men-share pelanggar-pelanggar. Potongan-potongan. Ya, kalau mungkin bisa melihat di itu nggak Bithumas apa-apa ya Pak ya, tapi ya. Polda DIY itu edukasi. Jadi Iya, untuk edukasi. ada knalpot yang pakai knalpot, kemudian kita upaya penindakan, dan kita masukkan aja kan ke media sosial untuk mengedukasi sebenarnya bahwa ini melanggar. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan efek ke yang lain, bahwa knalpot brong ini memang sangat mengganggu dan termasuk balap liar. Jadi memang kesadaran kolektif tadi yang paling utama, kesadaran bersama bahwa keamanan dan ketertiban itu tugas kita bersama, bukan hanya tugasnya. Balik lagi bukan cuma dari DPR, kemudian kepolisian, Pol PP. Berapa sih jumlah kami, sementara warga yang harus dilayani ada berapa? Mungkin di setiap titik ada warga, tapi di setiap titik lokasi belum tentu ada polisi dan Pol PP. Jadi yang paling utama berarti siapa ya? Masyarakat tentunya yang harus, kalau istilah kami menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Beliau kan polisi juga, polisi Pol PP ya, polisi Republik Indonesia. Jadilah masyarakat harus bisa menjadi polisi bagi diri sendiri. Contohnya seperti apa ya? Jangan tertib berlalu lintas dong. Kalau keluar ya gunakan helm, jangan menggunakan knalpot brong, kemudian tidak parkir sembarangan yang mengganggu, menyebabkan kemacetan. Itulah menjadi polisi bagi diri sendiri untuk tertib dan damai. Kalau ini semuanya sudah bisa masing-masing menyadari bahwa saya harus menjadi polisi bagi diri sendiri, saya kira ketertiban itu akan kita raih dalam waktu dekat ya. Dan itu menjadi polisi bagi diri sendiri. Jadi polisi bagi diri sendiri. Tidak perlu menjadi Satpol PP atau anggota Polri ya, tapi jadilah polisi bagi diri sendiri. Artinya ya di setiap tindakannya ya harus mematuhi tata tertib, aturan ya. baik itu perda maupun undang-undang yang berlaku di suatu daerah. Seperti itu, Mas. Iya, ini salah satu cara kalau yang menurut Pak Bagas, Pak Ihsan dan juga Bu Yuni yang paling efektif untuk bisa mengedukasi masyarakat itu apakah tadi misalnya sekarang kan memang banyak di sosial media ya. Saya juga lihat ada potongan ini yang dari Bantul itu ada yang buang sampah sembarangan terpantau, itu juga kelihatan. Dan itu disamarkan Mas, disamarkan tapi kan untuk edukasi ya. Itu apakah itu yang paling efektif saat ini untuk bisa menyadarkan masyarakat atau ada upaya lain yang mungkin yang akan lebih pas seperti apa? Kalau Bu Yuni bagaimana, Bu? Ya kalau kita sebagai anggota DPR, kita kan punya sosialisasi perda ya, sosialisasi perda untuk kita bisa bertemu dengan warga masyarakat. Nah saya seringkali di beberapa kali kesempatan begitu, saya menggunakan Perda nomor 2 tahun 2017 ini, menyampaikan kepada warga masyarakat berkaitan ya dengan jangan membuang sampah di sungai begitu, tapi punyalah tempat sampah sendiri. Kemudian juga masalah ya kalau rumah itu jangan pinggir banget gitu dengan sempadan sungai, harus ada jarak gitu. Kan aturannya begitu kan 300 meter. Nah, itu seharusnya dipatuhi saja, jangan kemudian mencoba nakal sedikit begitu ya, nggak sampai 300 tapi mepet banget. Begitu pas hujan nanti ternyata kemudian ini menimbulkan masalah dan kemudian kan mereka juga yang rugi sendiri kan sebetulnya. Padahal sudah ada aturan yang ada, itu tinggal dipatuhi. Yang lainnya tentu kita juga perlu begitu ya untuk keamanan wilayah misalnya. Bukan hanya minta tolong jaga warga, bukan hanya minta tolong Satpol PP ataupun polisi, tetapi warga masyarakat harus ada dong ronda rutin begitu. Itu yang sekarang ini di beberapa tempat saya pikir juga sudah mulai hilang. Karena penduduknya kalau pagi banyak yang bekerja begitu. Iya. Nah seharusnya yang seperti itu kan bisa didiskusikan bersama bagaimana sih harus tetap ada ronda. Kemudian juga besok gimana caranya agar besok ya tetap bisa berangkat bekerja pagi begitu. Bukan kemudian ya karena besok bekerja saya nggak ronda begitu. Tapi itu kan harus dipecahkan bersama. Menjadi tanggung jawab masyarakat bagaimana kemudian tempat kita ini aman. Kemudian dengan dengan ya dibantu dengan ada jaga warga, tetapi juga dengan kesadaran dari warga masyarakat tersebut. Wilayah inilah punya wilayah kita begitu. Kalau kita sendiri yang menjaga, siapa yang akan bisa menjaga wilayah kita ini? Gitu.
Kalau Pak Bagas gimana Pak? Itu dengan salah satunya CCTV itu cukup efisien atau kira-kira ada upaya lain yang langkah yang lebih pas apalagi Pak? Ya, jadi dengan ditayangkannya CCTV itu ya, sebetulnya masyarakat kita itu kan masih ada budaya malu. Iya, Ya, dengan ditampilkan, oh saya melakukan perbuatan yang melanggar etika atau norma kehidupan masyarakat, ya toh. Saya tayangkan, biarpun wajahnya diblurkan, tetapi pasti orang akan melihat, oh tuh ternyata si A, si B, ya. Jadi hukuman sosial ini yang mengakibatkan atau menyadarkan masyarakat menjadi sadar bahwa perbuatan saya ini adalah mengganggu ketentraman. Ya, ini saya mengutip sedikit pidatonya Ngerso Dalem pada saat tadi Serawung Agung ya di Polda bersama jaga warga. Ini saya bacakan, keteraturan yang dijalani dengan ketulusan akan melahirkan ketentraman. Ketentraman menumbuhkan daya juang dan daya juang berkesinambungan akan menghadirkan kesejahteraan lahir dan batin. Manunggaling warga lan pamong menjadi kekuatan moral dalam menjaga ketentraman daerah istimewa Yogyakarta. Jadi harus keterpaduan lapisan masyarakat, ya, kemudian pamong, kemudian pemerintah, ya, Bu Yuni di Dewan, itu sama-sama, ya, karena tadi kita nyawiji bersama-sama akan menghadirkan ketentraman yang harmonis untuk lingkungan masyarakat. Wah, apa ya ini quote-nya ya? Di garis bawah tadi loh. Garis bawah panjang Ketulusan, banget. Iya, ketulusan dalam betul. ketertiban. Jadi kesadaran diri. Iya. Jangan takut karena sanksi, jangan takut karena kesadaran juga tidak berimbas kepada orang lain. Lagian kan kalau semuanya nih aman tentram kan kita mau ngapa-ngapain enak ya Mas Enak, ya. nyamannya Ora wedi ketangkap. arono wedi engko nek ngene-ngene wedi enggak perlu khawatir kalau semuanya terjaga ketertibannya. Begitu. Iya, pemirsa begitu. Kita juga mau tertib karena udah waktunya jeda iklan, kita akan iklan dulu ya. Nanti kita kembali untuk Anda tentunya masih di RG, Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Ya, pemirsa, terima kasih loh Anda masih bersama dengan kami di RG, Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Istimewa yang dibahas juga Mas, karena terkait dengan ketertiban umum ini kan sejahtera lahir batin, semuanya harus nyawiji. Betul sekali. Everything and everywhere will be fine if you follow the rule. Oh, oke. Ya. Sekarang itu artinya. Javanese English. Ya. Oh, ngerti. Ngapa Mas? Artinya? Apa Mas artinya? Aku yang mendelok yang buri bak terkait tidak. Pantesan kok bahasa Inggrisnya ngoko ya toh. Wah toh Japan- di template ke. Kece ke Japanese English itu. Ya ora apa-apa ya kan namanya usaha ya kan. Namanya komunikasi upaya. Oh iya benar ya. Ada di guyu Mas. Karena Apa? buyuni. Liver, you must be careful. Hati-hati. Liver. Ya boleh. Ini hati-hati terkait libur Natal dan Tahun Baru ya. Ini kan pemirsa juga perlu tahu nih, kira-kira nanti mulai hiruk pikuknya ini di tanggal-tanggal berapa ya kan? Makanya kalau kayak Pak dari Satpol PP, dari kepolisian, kalau biasanya kan Sabtu Minggu namanya. Sekarang kalau libur enggak, Iya. Minggu Sabtu, jadi dari Minggu sampai Sabtu Dari lagi. Minggu Sudah sampai mulai Sabtu, libur. besok udah Sabtu Minggu lagi. pula. Iya betul sekali. Ini mungkin saya ke Bu Yuni dulu nih terkait dengan libur yang akan datang panjang ini Bu, Natal dan Tahun Baru ini sebenarnya kalau Ibu melihat dari tahun ke tahun ini
problematika yang muncul selalu sama atau ada sesuatu yang relate sekarang yang beda, Bu? Dari tahun ke tahun sama ya. Sama ya. Kalau mulai bulan awal Juni itu udah mulai rame itu kan. Libur itu ya, libur liburan, semester, kemudian libur sekolah. anak-anak mencari sekolah ya diantar sak keluarga begitu sembari piknik kan itu ya. Kita senang itu karena apa ya? Karena orang datang ke sini bukan hanya nyari sekolah tapi kemudian juga berwisata begitu. Dan kita juga menyadari bahwa ternyata wisata kita itu juga dari pendidikan. Ya, COVID kemarin misalnya, ketika misalnya anak-anak yang kuliah, sekolah itu pada pulang, itu banyak kemudian orang warungnya tutup, laundrynya tutup, fotokopian tutup. Karena apa? Daring semua kan itu. Nah, ini kita menyadari bahwa salah satu yang memang memberikan devisa, bukan betul. Devisa ya apa namanya? Investasi yang masuk ke Jogja itu ya salah satunya anak-anak sekolah ini. Betul. Begitu. Demikian juga nanti mulai Desember ini juga sudah mulai rame ini. Bahwa nanti akan banyak orang yang datang ke sini, kemudian juga ada yang Natalan di sini, ada yang tahun baru di sini. Ini kan orangnya berganti-ganti terus ini. Tapi kemudian kita menyadari bahwa sebetulnya mulai awal Desember ini sebetulnya kita harus sudah siap-siap untuk menghadapi orang yang banyak banget datang ke Jogja wisata begitu ya. Dan karena pantai-pantai di Jogja ini juga terkenal, maka itu juga menjadi tujuan wisata mereka begitu melalui medsos itu tadi. Iya, betul. Gitu. Konten-konten membantu mempromosikan ya kan. Wisata sudah banyak, apalagi banyak warung-warung yang menyiapkan view-view yang indah untuk difoto. Oh iya benar. Ya, bisa healingnya sekalian bareng sama keluarga di sana ya. Tempat penginapan juga ada yang bagus itu yang menjadi daya tarik juga untuk wisatawan ya. Semua pengen datang ke sini. Nah ini kira-kira dari tanggal berapa nih Pak Ihsan kalau dari tahun ke tahun tuh per tanggal berapa di bulan Desember mulai rame ini Pak? Ya baik. Operasi lilin biasanya kita gelar 1 minggu ya sebelum Natal ya, karena dari nama operasinya saja operasi lilin berarti kan identik dengan Natal. Tapi nanti waktunya kita menyesuaikan dengan perintah dari Mabes Polri. Tapi biasanya 1 minggu sebelum Natal dan berakhirnya biasanya 2-3 hari bahkan sampai diperpanjang seminggu setelah tahun baru. Jadi kenapa dilaksanakannya 1 minggu sebelum Natal? Karena memang operasi lilin ini identik untuk mengantisipasi yang pertama adalah kerawanan pada saat libur ya, karena identik dengan libur sekolah, kemudian kedua perayaan Natal, kemudian perayaan tahun baru ya, termasuk banyak juga karena banyak tanggal merah biasanya orang berlibur sehingga betul-betul kita perlu kelola situasinya sehingga kita laksanakan operasi lilin. Dalam rangka menuju operasi lilin ini, saat ini kita sedang menggelar operasi zebra yang kami sudah laksanakan dari tanggal 17 kemarin ya, sampai dengan rencana 30 atau selama 14 hari. Ini rangkaian dalam rangka menuju operasi lilin atau mengamankan Nataru. Nah, operasi zebra sendiri ini sasarannya adalah pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Harapannya nanti masyarakat pada saat berwisata, berlibur dan sebagainya sudah tertib ya. Kesadarannya sudah muncul diawali dengan saat ini sehingga untuk mengurangi fatalitas kecelakaan lalu lintas. Jadi setelah operasi zebra nanti ada lagi namanya operasi cipta kondisi tentunya. Kita akan melakukan razia terhadap minuman keras, obat-obatan dan sebagainya. Harapannya apa? Pada saat perayaan Natal, Tahun Baru, apalagi di Jogja ya, kita ketahui setiap tahunnya luar biasa. Bagaimana titik nol, kemudian bagaimana Malioboro, Tugu dan sebagainya itu menjadi destinasi utama ya, bahkan stuck kadang magnet utama luar biasa dari mana-mana pengen tahun baruan di Jogja, pengen melihat bagaimana Jogja itu tidak bergerak pada saat pergantian tahun baru, sehingga ini perlu kita lakukan operasi dan tadi lagi balik lagi bagaimana kesadaran itu muncul dari tadi ketulusan ya, tulus, sehingga nanti ada keteraturan. Kalau ada keteraturan kan pasti ada kedamaian, damai,
berarti nanti outputnya sejahtera ya. Ada istilah filosofi kan tata tentram kertara harja kan sebenarnya. Kalau semuanya ditata dengan baik tentunya diatur tadi melalui perda kan, ada perda dan sebagainya, ada CCTV yang mengawasi, ada petugas dan sebagainya. Ditata tujuannya untuk apa? Untuk tentrem, tertib, tentrem kan. Kalau sudah tertib, tentrem, damai, pastinya semuanya bisa bekerja, kerta kan. Semuanya bisa bekerja. Bekerja itu misalnya tadi orang berwisata ke sini, akhirnya semuanya ekonomi ikut efek ekonominya ya. Hotelnya penuh okupansinya, kemudian otomatis kalau hotelnya penuh, makanan juga laku dan sebagainya. Semuanya bisa bekerja. Transportasi juga ramai kan dan sebagainya. Efeknya nanti pas terakhir raharja, tata tentram ketara harja, sejahtera. Nah itu, ini tadi sekali lagi ketertiban, keamanan ini investasi, apalagi di Jogja yang memang sumber dayanya kan terbatas, sehingga inilah yang paling utama bagaimana ketertiban, keamanan, ketertiban. Sehingga tadi Ngarso Dalam memimpin langsung apel jaga warga, Serawung Agung ya. Serawung Agung. Untuk menuju yang tadi, untuk menuju keteraturan, untuk menuju ketentraman, agar ekonomi bisa bergerak sehingga balik lagi efeknya ke kesejahteraan masyarakat. Kalau masyarakatnya sejahtera kan, saya kira keamanan juga pasti akan terjaga. Pak, ini saya mau tanya Pak Ihsan, untuk pelaksanaan operasi Ya. itu memang ada fokusnya lain ya? Katakan untuk operasi batu khusus untuk lalu lintas. Ya. Kemudian yang candi itu untuk fokusnya ke kriminal gitu atau Ya. memang jadi satu gitu Pak? Ada, jadi Memang ada fokusnya masing-masing. di kepolisian ini ada beberapa operasi ya yang kita laksanakan, baik itu sifatnya terpusat ataupun khusus di Polda DIY. Kita sesuaikan dengan kerawanan. Oh gitu. Misalnya operasi narkoba, namanya operasi antik ya, narkotika, obat-obatan dan narkotika. Kalau saat ini adalah operasi Zebra, memang sasarannya ke pelanggaran lalu lintas, karena pelanggaran inilah yang akan berujung terhadap fatalitas kecelakaan. Jogja ini termasuk 10 besar loh peringkat angka kecelakaan tertinggi di Indonesia. 10 besar Pak? 10 besar. Tinggi juga ya angka ketangannya. Iya, 10 besar, peringkat 8 loh, tapi ini udah mulai menurun. Saya masih ingat waktu saya di Polres Bantul itu, bahkan pernah ranking 3 kalau nggak salah. Jadi kecelakaan di Jogja ini setiap hari itu sangat tinggi. Bisa setiap harinya itu bisa angka di atas 20-an, angka kecelakaan. Sehingga kecelakaan ini kan yang perlu kita tekan secara apa? Kita kurangi pelanggaran gitu. Ya. Nah, kurangi pelanggaran itu ya selain ada penindakan dari Polri atau petugas, juga butuh kesadaran tadi. Masyarakat harus sadar. Iya, harus sadar. Masyarakat jadi polisi untuk dirinya sendiri itu tadi. Berkendara harus sadar bahwa jalan itu bukan milik dia, tapi milik bersama, sehingga kita harus menjaga dan saling menghormati, tidak ngebut, tidak parkir sembarangan, tidak sen kanan, beloknya ke kiri. Oh, siapa ini? Biasanya emak-emak ini yang ini sering nih. Aduh. Besok saya berangkat jalan kaki, Pak. Jalan kaki kan duluan kanan kiri malah. Iya. Aku mangkatnya saka wingi, pokoknya bentekan di Lampu studio. merah diterobos. Iya, Inilah pelanggaran tadi berujung ke kecelakaan. Jadi balik lagi tadi kesadaran bersama. Bisa kita tekan dengan penegakan hukum, tapi kan di Jogja kita ada kearifan lokal yang kita utamakan. Ya, kalau bagi kami di Jogja ini menerapkan penegakan hukum itu, kalau kita porsi ya, itu cuma 20%. Apapun tetap kita dahulukan upaya-upaya preventif. Jadi 40-nya preventifnya 40, 20 penegakan hukum. Itu pun penegakan hukum kalau memang sudah diminta masyarakat. Nah, kita akan turun. Kalau memang Karena diperlukan iya, kondisinya, baru ya. karena tujuan kami ya polisi itu melindungi, menjaga dan sebagainya. Ngayomi, Iya. gitu ya. Izin Pak Ihsan, ini karena keterbatasan waktu, monggo ini yang terakhir dari masing-masing narasumber, dari Pak Bagas, Pak Ihsan, dan juga nanti terakhir Bu Yuni untuk menutup, bisa memberikan himbauan juga kepada pemirsa di rumah. Silakan Pak Bagas dulu. Ini menjelang Natal dan Tahun Baru, kami berharap masyarakat untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat agar Jogja ini tetap selalu istimewa. Oke, siap, mantap, tetap istimewa. Pak Ihsan silakan. Iya. Baik, pesan kami tentunya tadi sudah kami sampaikan di awal bahwa Yogyakarta ini adalah kota wisata, kota pelajar, sehingga keamanan dan ketertiban itu adalah mutlak dibutuhkan, harus diciptakan.
karena bukan hanya sekedar situasi tapi juga merupakan sebuah investasi, sehingga ayo kita wujudkan bersama. Tadi Ingar Saudara juga sudah menyampaikan bahwa Jogja ini yang paling utama adalah bagaimana kolaborasi kita bersama-sama, baik itu dari stakeholder ataupun aparat terkait seperti kami Polri, kemudian Satpol PP, dari DPRD dan sebagainya, tapi juga dari masyarakat kesadarannya untuk ingin tertib dan damai. Dan yang paling terakhir, jadilah polisi bagi diri sendiri. Jadi tidak perlu menjadi anggota Satpol PP, anggota Polri, tapi menjadi polisi bagi diri sendiri. Itu semua bisa melakukan. Contohnya bagaimana dia menaati aturan pada saat berkendara, memakai helm, mematuhi rambu, bagaimana dia saat keluar rumah, dikunci semua rumahnya, dicek kompornya masih nyala apa enggak. Itulah contoh menjadi polisi bagi diri sendiri. Parkir sesuai aturan, tidak membuang sampah sembarangan. Karena ini yang paling utama untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Demikian. Siap. Bu Yuni, monggo silakan Ibu. Mari seluruh warga masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta, kita mempersiapkan diri untuk menyambut Natal dan Tahun Baru. Kita harus bisa menyambut para tamu yang hadir di Jogja dengan baik, karena itu bagian dari apa yang sudah kita tekati menjadi kota wisata. Karena itu kami menghimbau untuk warga masyarakat, ya kita saling menjaga, mengingatkan ya kepada mereka yang hadir dan datang di Yogyakarta untuk bagaimana bisa membuang sampah di tempatnya, dan bagaimana kemudian mereka juga bisa menjaga ketertiban dalam berkendara, dan juga menjaga keamanan, kenyamanan untuk mereka sekaligus untuk warga masyarakat yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Siap, matur nuwun Bu Yuni, Pak Ihsan dan juga Pak Bagas, terima kasih sekali. Sehat selalu, selamat bertugas, semangat pokoknya terus memberikan pengayoman kepada masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Betul sekali. Oh iya Mas ya, ini sudah gamblang ya pemirsa ya. Pokoknya ini kan kita memang jelang libur Natal dan Tahun Baru ini, kalau bisa ini sebagai tuan rumah ya, masyarakat Jogja ngalah dulu ya kan. Jadi yang dari luar kota biar lebih dulu menikmati ya kan. Intinya adalah kita harus bisa menjadi polisi bagi diri kita sendiri. Betul sekali pemirsa ya. Polisi berikutnya akan hadir di RG episode selanjutnya. Iya. Iya kan ya, temanya apalagi tunggu aja. Kita akan kembali untuk Anda, dan saatnya kita berdua pamit. Saya Isya Dewi. Saya Novi Kalur. Kita ketemu di RG berikutnya. Aspirasi rakyat Jogja istimewa. Salam Indonesia.